Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung retribusi persetujuan bangunan gedung yang sedang kita lakukan. Di sini saya memiliki satu contoh permohonan PBG yang berproses di dinas teknis. Nah, untuk tampilan retribusinya di sini kan masih kosong nilainya ya. Jadi untuk para pemohon PBG nanti jangan kalian isi ya semua yang ada di sini karena ini adalah domain dinas teknis yang nanti akan mengisinya. Namun pada video kali ini saya akan mengajak sahabat semua bagaimana cara kita untuk menghitung berapa sih kira-kira estimasi retribusi PBG yang harus kita siapkan dan harus kita bayar nanti ketika billing SKRD terbit. Nah, di sini saya memiliki satu contoh permohonan PBG untuk bangunan usaha dengan skala UMKM. Untuk luas bangunannya adalah 373,92 meter persegi. Namun di sini saya sudah membuat format Excel kalkulator perhitungan retribusi persetujuan bangunan gedung. Kalkulator perhitungan retribusi ini saya buat untuk format PBG daerah khusus ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta. Sebagai acuan, untuk acuannya saya membuat ini adalah sesuai dengan peraturan daerah Perda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi ini masih yang terbaru yang tahun 2024 ini. Di sini saya sudah siapkan yang pertama, di sheet pertama adalah NPR, ini adalah nota perhitungan retribusi. Yang kedua, di sheet kedua ada billing ya, contoh billing SKRD, dan sheet yang ketiga adalah data-data indeks yang sudah saya integrasikan dengan sheet pertama. Saya memiliki pengajuan PBG untuk bangunan usaha dengan skala UMKM dengan luas 373,92. Yang pertama kita pilih jenis atau fungsi bangunan. Karena saya mengajukan PBG untuk bangunan usaha dengan skala UMKM, maka di sini saya pilih adalah usaha UMKM. Untuk luasnya bangunan saya adalah 373,92. Nah, jadi kalian isikan di sini secara manual, maka otomatis nanti luas ini akan masuk ke dalam kolom luas BG atau luas bangunan. Maka kita pilih kompleksitas tidak sederhana. Fungsi bangunan yang ada di bawah kita pilih sesuai dengan data yang di atas, usaha UMKM. Keterangan bangunannya kita pilih karena ini adalah bangunan usaha, kita pilih usaha. Kalau hunian ya hunian dan seterusnya. Tinggal ada kalian pilih yang ada di list pilihan pada menu drop down list ya. Di sini saya pilih usaha. Indeks lokalitas ini untuk daerah khusus ibu kota Jakarta sudah ditetapkan secara baku 0,5% ya. Untuk standar harga satuan tertinggi mengacu kepada SHGBN, standar harga bangunan gedung negara yang terakhir itu adalah mati 5.400. Nah, jadi untuk hasil perkalian, jumlah perkalian antara indeks lokalitas dengan SHST didapati adalah 0,5% dikali 5.100 adalah Rp25.500 per meter persegi untuk bangunan. Untuk indeks bangunan gedung terbangun, karena ini jenisnya adalah bangunan baru, saya akan pilih bangunan baru. Maka secara otomatis indeksnya untuk bangunan baru indeksnya 1. Kalau kalian pilih menu renovasi sedang, dia juga indeksnya menyesuaikan. Selanjutnya untuk mencari indeks integrasi, kita masukkan di sini kembali untuk fungsi bangunannya, usaha UMKM. Nah, untuk indeks fungsinya sudah secara otomatis ya akan muncul di sini, nilainya adalah untuk indeks fungsi bangunan usaha UMKM adalah 0,5. Untuk faktor kepemilikan bangunan, jadi ada dua jenis ya klasifikasi, adalah bangunan milik negara dan juga ada bangunan milik perorangan maupun badan usaha. Untuk bangunan milik negara nilainya 0, sedangkan untuk bangunan milik badan usaha atau perorangan nilainya 1. Jadi di sini sudah saya tetapkan 1, jadi kalian tidak usah ubah. Nah, untuk kompleksitas bobot parameternya adalah 0,30. Di sini parameter karena bangunan saya kategori kompleksitasnya tidak sederhana, maka saya pilih di sini tidak sederhana. Maka secara otomatis indeks parameter dan bobot parameternya akan sudah otomatis muncul di sini. Terus untuk tipe permanensi bangunan saya adalah tipe bangunan permanen. Kita pilih saja di sini permanen.
maka indeks parameter dan bobot parameternya juga dikali indeks parameter akan muncul secara otomatis. Untuk ketinggian bangunan saya, karena bangunan saya ini adalah 2 lantai, dan secara otomatis juga indeks parameternya muncul di sini teman-teman ya. Untuk nilai perkalian antara bobot parameter dan indeks parameter bangunan yang saya miliki adalah 1,545. Maka yang tadi kosong untuk indeks integrasinya secara otomatis di sini terisi. Nah, jumlah indeks terintegrasi adalah hasil perkalian antara indeks fungsi, faktor milik, dan juga bobot parameter dikali indeks parameter. Maka secara otomatis dia akan masuk ke sini ya, ngelink ke sini. Nah, di sini secara otomatis bangunan yang saya miliki nilai retribusinya. Selanjutnya, selain bangunan utama tentunya pasti kan ada bangunan prasarana ya. Di antaranya mungkin pagar atau pembatas dan juga ada parkir atau halaman ya. Di sini akan saya tambahkan yang pertama adalah pagar atau pembatas. Luas pagar yang saya miliki adalah 9,85 meter lari. Untuk nilai retribusi prasarana pagar, nilainya per meter lari adalah 3.530. Selain itu, yang kedua ada prasarana parkir, jalan atau parkir. Luas dari jalan atau parkir yang saya miliki adalah 42,21. Untuk standar harga satuan tertinggi atau nilai retribusi prasarana bangunan untuk jalan dan parkir, nilainya per meter persegi adalah Rp7.060. Untuk indeks prasarana bangunan ini juga bangunan baru, maka nilainya 1. Dan ini adalah jumlah total estimasi retribusi bangunan gedung yang kalian harus bayar nanti ya. Nah, data nilai total retribusi bangunan gedung yang harus dibayar ini sudah secara otomatis sobat semua akan masuk kepada billing retribusi SKRD yang ada di sheet kedua gitu ya. Dan di sini adalah terbilangnya. Ini adalah nilai total retribusi yang kita harus bayar, Rp699.530. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.